Jadi kami adalah PT Hidronav Teknika Tama, yaitu perusahaan penyedia alat survei dan pemetaan, baik itu di darat, di laut, dan juga di udara. Jadi kami di Indonesia sendiri sudah hampir 30 tahun, dan kantor kami ada di Duren Sawit di Jakarta Timur. Jadi kalau nanti Bapak Ibu di Jakarta, boleh main ke workshop kami, boleh main ke kantor kami. Selain itu, kami juga memiliki kantor cabang yang ada di Balikpapan. Jadi nantinya kalau ada Bapak Ibu ada keperluan terkait survei atau proyek di sana, boleh juga ke kantor kami di Balikpapan. Jadi selain ada penjualan, kami juga selalu memberikan solusi-solusi terbaik kami melalui after sales support, repair, kalibrasi, rental, dan juga training. Salah satu yang menjadi service kami adalah kami memberikan solusi solution integration, yaitu penyelesaian masalah atau kebutuhan-kebutuhan di proyek Bapak Ibu secara lebih efisien dengan alat-alat yang kami sediakan. Jadi sebagai one-stop solution gitu. Kemudian untuk layanan after sales, kami juga available kapan saja. Jadi ini adalah brand-brand yang kami hadirkan di Hidronav. Jadi untuk survei di darat, laut, dan udara ada 26 brand. Yang paling lama bekerja sama dengan kami yaitu Trimble, khususnya yang akan kita bahas pada sesi kali ini ya. Jadi untuk alat-alat seperti total station, laser scanner, GNSS, kami bawa dari Trimble. Kemudian untuk pemetaan udara, kita ada Vital yang kami bawa dari Wingka, yaitu brand dari Swiss. Kemudian ada juga LiDAR system kami bawa dari Euroscan, itu brand dari Prancis. Kemudian selain itu kami juga ada Marine Survey. Untuk Marine kami ada Trimble untuk Marine juga, kemudian kami bawa Norbit untuk multibeamnya, dan kami juga baru bekerja sama dengan CHC Nav untuk Marine Survey, untuk alat-alat seperti USV, single beam. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada keperluan terkait Marine Survey, bisa juga mengontak kami. Kemudian ini ada portfolio kami atau rekam jejak kami. Jadi kami sudah support berbagai segmen, tidak hanya konstruksi. Jadi contohnya untuk plantation ada PTPN, kemudian Wilmar, di mining atau pertambangan ada Adaro, Pama, untuk construction sendiri ada Wika, PP, Utama Karya, dan ada juga instansi-instansi pemerintah serta universitas. Jadi dikit perkenalan dari Hidronav, kalau misalnya nanti ada yang ingin diketahui, boleh mampir ke website kami atau kontak kami langsung. Oke, jadi yang tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi pemaparan. Untuk sesi pertama, kami mengundang Bapak Salman untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Salman, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sinara. Suara saya jelas Mbak? Halo? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, oke. Baik, izin Bapak Ibu untuk memaparkan ya, mungkin lebih ke knowledge sharing terkait digital transformation BIM dan proses teknologi di perusahaan saya PT Persero Tbk, khususnya saya sekarang berada di divisi infrastruktur 2. Oke, saya memperkenalkan diri dulu, izin, nama saya Salman, jabatan saya saat ini adalah manajer BIM Infra 2, divisi infrastruktur 2 di PT BP. Saya sudah bergelut di dunia BIM ini dari tahun 2015 ya, termasuk salah satu
pionir BIM lah kalau di PTPP itu. Oke, suara saya belum begitu jelas ya. Oke, kalau seperti ini sudah jelas Mas Faiz. Oke, baik. Oke, tanpa berlama-lama, izin saya hanya dikasih waktu 10 menit. Oke, nanti kira-kira isinya adalah perkenalan terkait perusahaan saya, kemudian ada challenges terkait penerapan BIM di proyek. Nanti ada saya akan membawakan case study proyek di dermaga atau sipot di Jakarta, kemudian nanti contoh-contoh eviden penerapannya ya, BIM dan teknologinya. Oke, untuk diketahui bahwa saya berada di divisi infrastruktur 2 yang merupakan salah satu divisi spesialisasi di PTPP ya, di holdingnya PTPP, yang jadi lingkup pekerjaan kita adalah sipot, dan bendungan, irigasi, kemudian water processing dan railway. Nanti ada beberapa divisi lain yang mengerjakan pekerjaan yang berbeda ya, seperti divisi gedung, divisi infrastruktur, divisi dan lain-lain. Nah, untuk penerapan BIM di PTPP sendiri, kita sudah start pilot project itu dari tahun 2016, tapi tahun 2015 itu sebenarnya saya sudah melakukan inisiasi melakukan riset seperti apa nanti teknologi yang cocok buat perusahaan kami. Nah, kita start projectnya di 2016, kemudian di 2017 kita lakukan evaluasi seperti apa mandatori yang cocok buat kita, apa yang teknologi yang paling pas, software apa yang paling yang paling cocok gitu kan. Akhirnya di 2018 kita memutuskan untuk mandatori, mewajibkan implementasi BIM di seluruh proyek-proyek baru di lingkup PTPP. Oke. Kemudian di 2019 selain BIM kita juga mulai menerapkan digital survei seperti laser scan. Nah, di 2019 ini kita mulai berinvestasi alat ya, kita melakukan investasi alat laser scan. Kemudian 2020 kita mulai improve terus, 2021 sampai 2023 kita melakukan penelitian dan riset lagi terkait teknologi 3D SLAM. Gitu. Kemudian untuk PTPP sendiri kita juga sudah mempunyai sertifikat BIM ISO 19650, CADMARK 1, 2, dan 5. Mungkin yang punya hanya beberapa perusahaan aja kalau di Indonesia ya. Oke. Nah, sekilas tentang BIM to field dan field to BIM. Ya, sebenarnya konsepnya kan bagaimana membawa BIM itu ke lapangan dan sebaliknya ya, seperti itu ya. Jadi kalau mungkin saya bercerita sedikit, kalau di divisi saya di bendungan dan irigasi, kemudian ada sipot juga, kita biasanya sering melakukan MC0 dulu ya. Setiap pekerjaan infrastruktur itu kita pastinya biasanya melakukan MC0 dulu, melakukan pengecekan kondisi existing terkait surveying, terkait juga geologinya dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan laser scan, bisa menggunakan pakai lidar, pakai geolistrik dan lain sebagainya gitu. Nah, itu biasanya pekerjaan tersebut sih biasanya disebutnya itu scan to beam ya, atau peel to beam gitu. Jadi kita melakukan pengambilan data MC0, setelah itu nanti kita proses hasilnya di dalam atau kita diproses ke dunia digital ya, misalnya kita proses di software tertentu untuk mendapatkan hasilnya. Sementara kebalikannya, kalau kita membuat modeling terus kita delivery ke lapangan, nah itu namanya peer to beam. Jadi untuk mendelivery ke BIM
ke lapangan itu kan membutuhkan tools juga ya, BIM tools semacam bisa teknologi reality, IR, VR, bisa pakai teknologi CDE juga dan lain sebagainya. Mungkin itu ya sekilas pemahaman BIM to PIR dan PIR to BIM yang mungkin saya ketahui ya. Nah sekarang kita coba langsung ke kasus, contoh kasus ya, study case penerapan BIM di proyek. Saya mengambil contoh proyek rancang bangun terminal kayu baru tahap 1B di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, tantangan yang dihadapi proyek itu ada banyak ya sebenarnya, tapi kita rangkum ada 8 aja. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, mulai dari akuisisi data survei pada area yang sangat luas, nanti akan saya jelaskan secara spesifik ya. Bagaimana kita mendapatkan data ukur yang cepat di area yang sangat luas kemudian gitu ya. Dan lain sebagainya sampai terkait juga manajemen aset data, ya. Kemudian cara pendistribusian informasi dan sebagainya itu sangat banyak. Tapi kita rangkum hanya ada 8 aja. Nah untuk BIM goalnya kita ada 6 ya. Kita BIM goalnya itu meningkatkan keselamatan berkualitas dan lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk penerapan digital survei, kuantiti take-off yang lebih akurat, koordinasi 3D yang dapat meningkatkan kualitas dari desain dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan CDE yang memang diwajibkan dari sejak tender ya. Kemudian scheduling yang lebih tertata dan termonitor dengan ketat. Kemudian untuk realisasi di proyek tersebut kita menerapkan sampai dengan dimensi ke-9 ya, mulai dari 3D, 4D sampai dengan 9D. Nah, untuk dimensi ketiga, 3D ya, 3D ya, 3D, kita salah satu contohnya adalah bagaimana kita mendapatkan efektivitas dan efisiensi ya terhadap suatu model supaya model itu nantinya begitu kita jadikan sub-drawing atau kita take volumenya sudah tidak ada lagi kesalahan desain ya, karena kalau biasanya kalau pakai gambar 2D biasanya di lapangannya baru ketemu masalahnya gitu. Jadi di awal kita sudah melakukan review design dan detection gitu. Kemudian kita juga menggunakan BIM dalam kebutuhannya sebagai visualisasi dan animasi untuk membantu tim lapangan memahami seperti apa metode pekerjaan di lapangan yang akan diterapkan. Jadi sehingga mengurangi miskonsepsi terkait metode yang disampaikan oleh manajer seperti itu. Nah, jadi kita membuat simulasi dan visualisasi metode-metode atau seperti apa namanya ya, urutan-urutan pekerjaan yang harus dilaksanakan di lapangan. Ini mungkin seperti ini ada contohnya satu. Nah, setiap pekerjaan biasanya kita buatkan detail seperti ini. Selain mungkin visualisasi seperti ini, kita juga akan buatkan seperti animasi dan sequencing juga untuk memudahkan tim lapangan memahami. Nah, tadi dari yang permodelan 3D kita setelah kita lakukan review desain dan kita bisa langsung melakukan ekspor ke sub-drawing karena memang kalau di Indonesia mungkin tetap yang digunakan sub-drawingnya masih pakai CAD ya, belum bisa langsung secara digital gitu. Jadi kita dari Tekla kita ekspor ke CAD, dari Civil 3D pun nanti kita ekspornya ke CAD gitu. Tapi kan pasti jauh lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan
digambar secara manual gitu. Kemudian kita juga menerapkan BIM-Body untuk monitoring scheduling di lapangan. Kemudian untuk BIM juga sangat membantu di dalam perhitungan quantity dan juga sangat membantu dalam mengestimasi biaya-biaya kan sangat akurat ya gitu. Jadi hasil perhitungan dari BIM tadi kita bisa jadikan sebagai backup untuk pemesanan besi beton misalnya, bisa juga kita lakukan pemesanan beton ready mix seperti itu ya. Jadi sudah ada acuannya dari model yang kita buatkan. Nah, itu mungkin bisa dibilang sebagai BIM to build juga ya. Di BIM kita kerjakan secara digital, nanti kita bisa langsung mendapatkan output yang kita inginkan. Mungkin kita perlukan adalah volume dari material yang kita butuhkan di lapangan. Ini juga sama untuk yang civil 3D, kita bisa dapatkan volumenya, mungkin volume pekerjaan dredging atau pekerjaan cat and fill dan lain sebagainya. Nah, untuk BIM 6 dimensi yang terkait analisis struktur dan sustainability, di sini memang kita melakukan seperti analisis atau identifikasi terhadap kekuatan struktur, baik itu struktur tanah maupun mungkin jetinya dan lain sebagainya. Tapi kita hanya melakukan pengecekan saja. Jadi begitu kita melakukan internal check pakai software seperti Plaxis, SAP 2000, dari perhitungan kita ternyata ada baik gitu ya, kurang optimum, kita akan ajukan review desain kepada konsultan untuk meminta persetujuan atau meminta advice lah. Jadi mau seperti apa? Karena setelah kita lakukan pengecekan melalui beberapa software analisis struktur, ternyata ada temuan strukturnya tidak memadai, tidak kuat dan lain sebagainya, atau terlalu boros seperti itu. Nah, nanti dari konsultan akan memberikan rekomendasi, nanti kita baru meng-hire konsultan perencana yang memang legalnya di sana ya, mereka yang berhak untuk mengeluarkan perhitungan analisis struktur. Jadi kita sebagai kontraktor hanya memberikan masukan saja atau review dan cek ya, identifikasi ini. Dan kita juga melakukan BIM 7D untuk aset data management. Jadi di proyek Kali Baru ini semua proses approval gambar, approval material dan lain sebagainya dilakukan secara digital. Jadi semua dilakukan di dalam CDE ya, Common Data Environment. Kebetulan memang proyek ini di persyaratan tendernya diwajibkan menggunakan ACC seperti itu. Nah, jadi contoh seperti ini, nanti semua gambar dan mungkin ada juga dokumen-dokumen administrasi lainnya biasanya di-upload ke dalam CDE, nanti dilakukan review dan approval di dalam CDE. Kemudian untuk dari sisi field to BIM-nya, biasanya kita itu sangat berhubungan dengan peralatan-peralatan digital survei dan peralatan-peralatan digital lainnya ya, seperti ini contoh permodelan 3D struktur dan kondisi sistem ya. Nah, ini ada permintaan dari owner si Pelindo ya, dia membutuhkan tampilan layer per layer data tanah yang ada di area reklamasi. Jadi nanti inputnya itu data dari borehole, data dari borehole per titik itu yang kita input ke dalam software. Nanti software namanya adalah stratigrafi. Jadi nanti tampilan seperti ini, seperti kue lapis
Jadi nanti ini adalah data yang dibutuhkan oleh owner. Jadi dari sejak kick-off meeting mereka meminta ini. Kemudian untuk terkait area yang luas dan butuh kecepatan yang signifikan adalah ini ya, di area reklamasi. Jadi yang kalau Ibu lihat di layar, ini adalah area reklamasi seluas 100 hektar ya. Nantinya akan ditimbun oleh pasir yang disemprotkan dari kapal ya. Nah, untuk pekerjaan ini kita harus melakukan MC0 dulu, ukuran kondisi sistemnya. Nanti pun setelah pasir disemprotkan dan rutin gitu ya, nanti setiap minggunya harus dilakukan opnam mingguan. Jadi kalau area yang luas seperti ini kan tidak mungkin kita menggunakan pakai metode konvensional seperti menggunakan total station. Jadi di sini kita menggunakan alat lidar ya, lidar untuk rutin opnam mingguan. Jadi kita pakai lidar untuk perhitungan volume progres pasir reklamasi setiap minggunya. Seperti ini. Jadi kita sudah melakukan perbandingan ya, total station dengan drone lidar dengan durasi yang sama gitu ya, dengan kebutuhan waktu yang rutin diambil setiap minggunya. Kalau pakai lidar hanya 1 orang dengan waktu penilaian 1 jam saja, sementara kalau pakai TS itu butuh 50 sampai 60 hari kerja dengan orang 3 sampai 4 orang. Berarti kan kalau dimisahkan dengan waktu yang sama untuk perbandingannya, berarti kan butuh berapa tim survei untuk dapat menyamai progres pekerjaan lidar dibanding menggunakan total station. Jadi kita putuskan pakai lidar, kita juga investasi lidar di sini, dan itu jauh lebih efisien dibanding menggunakan metode konvensional. Nah, saat tender kita juga melakukan MC0 di area tadi menggunakan kombinasi antara laser scan dan RTK, karena kan kebetulan lokasinya tadi itu berair ya. Jadi kalau lidar atau laser scan itu ketemu atau dia nge-capture area air, biasanya akan timbul blank gitu. Jadi untuk area-area yang berair nanti kita pakainya RTK gitu. Kemudian untuk pekerjaan seabed ya, untuk pekerjaan pengurukan dredging juga rutin harus ada opnam progres ya. Luas batimetri kita itu di proyek ini adalah 142 hektar. Nah, jadi kita menggunakan multi-beam echo sounder. Nah, kita juga melakukan pakai RTK juga, pakai produk Trimble R8S untuk stakeout dan lain-lainnya. Nah, itu tadi yang untuk teknologi di Kalibaru. Kemudian untuk di proyek lain, mungkin kalau BIM-nya mirip-mirip ya, sama aja seperti proyek Kalibaru. Tapi mungkin teknologinya ada yang mungkin penggunaannya beda ya. Seperti ini di irigasi Rengrang kita menggunakan georadar ya untuk mengidentifikasi kondisi geologi yang buruk. Jadi kita butuh MC0 juga ya namanya ya, MC0 terkait data geologi. Kita menggunakan alat georadar namanya. Ini lebih akurat, lebih cepat juga dibanding menggunakan mungkin pakai data boardwalk atau solir yang butuh beberapa titik. Kemudian kita juga menggunakan QR code. Ini kita tebar di lapangan biasanya untuk mempermudah tim lapangan untuk mengakses data-data digital
atau data-data dokumen-dokumen proyek ya. Jadi dia tidak perlu lagi ke kantor, dia tinggal scan aja, dia sudah bisa dapat data 3D-nya atau data gambarnya atau data dokumen lain. Nah, di proyek ini juga kita menggunakan laser scan untuk mendapatkan data MC0 itu laser scan karena kebetulan kita berinvestasi di sini ya di Trimble SX10. Kemudian di proyek Bendungan Bagong kita menggunakan modul yang beda ya. Untuk pekerjaan terowongan kita menggunakan laser scan untuk mengetahui overbreak dan underbreak dari jalan terowongan karena ini sangat berpengaruh terhadap volume beton ya. Kalau volume betonnya sangat mahal, jadi kita sangat konsen di sini ya, jangan sampai nanti overbreaknya terlalu besar sehingga nanti volume betonnya akan menjadi bengkak, itu kan menyebabkan proyek menjadi rugi. Jadi di sini kita menerapkan kombinasi antara laser scan dengan software Trimble Business Center yang pakai add-on tunnel ya. Nanti mungkin ini untuk lebih jelasnya bisa Mas Faiz yang menjelaskan ya. Nah, mungkin itu saja dari saya terkait sharing teknologinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sinara. Oke, baik. Terima kasih Bapak Salman atas pemaparannya. Sangat informatif dan menambah wawasan kita ya. Jadi kita tahu seperti apa sih lingkup pekerjaan Bapak dan penerapan teknologi di dalamnya. Baik, nanti di kolom chat akan ada link untuk presensi, jadi dimohon Bapak Ibu untuk mengisinya. Kemudian kalau ada yang memiliki pertanyaan, boleh chat di chat kolom utama atau bisa langsung direct message ke pembicaranya. Berikutnya kita akan mendengarkan sesi pemaparan materi dari Mas Faiz yang akan membahas mengenai Trimble Reality Capture. Kepada Mas Faiz kami persilakan. Cek, cek. Halo, suara saya terdengar? Mbak Sinara, mohon konfirmasi. Terdengar Mas, silakan. Oke, Mengikut dong. gimana Pak? Mungkin boleh lanjut aja. Oke, suara saya aman ya? Aman Mas, boleh lanjut. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, izin perkenalkan diri, saya Faiz Lutfi Irwani, selaku Geospatial Solution Engineer dari PT Hidronav Tama, yang mana pada kesempatan kali ini izin saya akan menyampaikan atau men-share terkait Trimble Reality Capture Portfolio di industri ya, khusus di konstruksi gitu. Oke. Nah, untuk memulai pembahasan saya di sini, saya mulai untuk sedikit overview apa aja yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait challenges-nya atau tantangan-tantangan yang ada. Kemudian Geospatial Solutions itu posisinya di mana untuk menghadapi challenge-challenge itu. Kemudian saya akan menjelaskan terkait teknologi kita, khususnya dari Trimble. Nah, di sini cukup kompleks ya dari sisi penerapan, dari sisi teknologinya.
Yang mana untuk dari construction sendiri, dari industri, pasti kita akan memulai dari yang namanya design. Kemudian dari desain nanti juga ada proses pre-construction. Kemudian progress construction-nya juga sampai di tahap operation dan maintenance atau perawatan. Nah, ini hal-hal ini akan kita sampaikan untuk um, lebih detailnya. Nah, ini saya sedikit menyimpulkan saja terkait challenges-nya atau semacam big picture-nya. Yang pertama, tantangan yang ada, yang pertama adalah kita butuh reliable data foundation. Artinya, kita butuh data yang benar-benar bisa diandalkan untuk fondasi kita dalam mengambil keputusan. Kemudian, selain itu, data flows quality atau uh, alur data itu juga perlu kita pertimbangkan. Mengapa? Karena ketika data kita sulit untuk secara interoperabilitasnya atau secara transfer data, kemudian serah terima ataupun uh, ya transfer data, itu akan cukup mengganggu dan akan cukup merugikan dari sisi project. Kemudian tantangan yang ada adalah kita butuh juga namanya centralized data, artinya data yang terpusat jadi satu. Dan yang terakhir, dan ini sangat um, sangat krusial, yaitu terkait safety and health atau K3-nya itu sendiri. Nah, dengan kondisi yang sekarang, kita masih banyak menemukan stakeholders yang masih menerapkan paper-based, di mana paper-based ini cukup mengganggu ya dari sisi pekerjaan, seperti misalnya adanya misunderstanding karena kesalahan interpretasi dari paper itu sendiri. Kemudian dari misunderstanding akan mengakibatkan rework atau pekerjaan ulang akibat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dari rework pasti akan adanya over budget atau budget yang berlebih gitu. Nah, dari hal ini semua itu karena tidak adanya integration workflow yang seamless atau yang efektif ya. Nah, dari sisi solusi besar kita di construction itu cukup besar dari sisi Hydronav sendiri. Dari Hydronav, kita um, dari proses desain, kemudian pre-construction, construction, sampai close out atau maintenance aset, kita banyak dari sisi solusi-solusi, khususnya solusi digital survey. Yang pertama, kita akan sedikit mencuplik dari field to beam dulu, dari proses desain. Kita memiliki LiDAR drones, kemudian juga kamera RGB-nya juga, kemudian dari sisi rover atau GIS, laser scanner, kemudian desain software, kita juga uh, apa namanya ada gitu dari sisi Trimble. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke proses pre-construction. Pre-construction kita juga memiliki solusi untuk planning dan precasting. Misalnya scanner, kita melakukan scanning 3D. Kemudian augmented reality atau kita sebut dengan AR. Kemudian staking out, kita mengimplementasikan desain kita ke lapangan. Selanjutnya masuk ke proses beam to field atau dalam konteks ini adalah proses construction atau pekerjaan konstruksinya gitu ya. Nah, kita juga memiliki solusi seperti mesin guidance, misalnya ada Trimble Site Work, kemudian juga dari sisi marine kita ada Trimble Marine Construction, kemudian dari sisi construction ini secara umum tugas besar kita adalah melakukan komparasi antara data aktual dengan data desain. Jadi kita mengkomparasi nih hasilnya apakah desain ini sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, teknologi ini teknologi-teknologi yang bisa digunakan ya salah satunya ada scanner, kemudian tadi mesin guidance. Di tahap terakhir ya yaitu dalam konteks close out atau maintenance aset. Jadi konstruksi itu kan nggak cuma sampai bangun kemudian selesai, tapi itu juga ada namanya proses maintenance aset. Untuk maintenance aset kita ada tribal monitoring. Monitoring ini kita melakukan monitor ya dari sisi behavior dari building itu sendiri atau dari sisi pergerakan-pergerakan yang perlu kita cermati untuk safety dan uh, sisi ketahanan dari bangunannya itu. Nah, dari maintenance aset kita ada teknologi yang cukup advance kayak Trimble scanner ya, scanner mobile, kemudian ada robotic tool station, kemudian kita juga ada Gedo. Gedo ini untuk di railway kita melakukan maintenance aset menggunakan Gedo, semacam kayak troli, bukan troli belanjaan, tapi troli untuk keperluan engineering gitu. Kemudian ada GPS juga.
Ini secara umum solusi-solusi yang kita miliki gitu. Namun di sini karena kita fokus di Trimble Reality Capture, mungkin saya akan lebih mendetailkan terkait reality capture-nya, Trimble Reality Capture. Oke. Nah, dalam konteks Trimble Reality Capture, kita juga akan membahas terkait dua skema tadi yang sebenarnya di awal udah dijelaskan oleh Pak Salman terkait skema field to beam dan beam to field. Nah, skema ini cukup penting dan cukup esensial bagi pekerjaan, yaitu kita mulai dengan field to beam, yang mana tadi disebut kita untuk pekerjaan konstruksi diperlukan adanya MC0. Kita harus tahu nih data kita, data fondasi kita untuk membangun suatu bangunan itu harus reliable, harus datanya harus serepresentatif mungkin, seakurat mungkin. Nah, dari situ kita butuh teknologi yang cepat dan akurat pastinya. Nah, kita tadi sempat singgung kita punya solusi seperti drone, kemudian juga ada laser scanner dan railway guido ya untuk pengambilan data. Nah, kemudian dari tadi field tadi data acquisition, kemudian kita masuk ke proses modeling. Nah, untuk menjaga ekosistem kita yang uh, maksimal, jadi Trimble itu punya ekosistem yang cukup luas. Jadi kita juga punya software untuk proses atau modelingnya. Salah satunya mungkin ada yang biasa teman-teman gunakan itu Tekla, kemudian SketchUp, dan lain-lainnya. Nah, dari proses modeling ini, uh, kita misalnya untuk melakukan planning lagi, untuk misalnya rehabilitasi ataupun planning perencanaan, kita juga ada softwarenya untuk data preparation seperti menggunakan Trimble Business Center. Dari software itu kita melakukan implementasi desain nih, implementasi planning ini dengan skema beam to field. Dan data beamnya kita implementasi di lapangan dengan konteks dengan skema stack out atau misalnya inspection gitu, yaitu dengan teknologi kita laser scanner maupun total station dan juga GPS. Nah, dari skema ini proses kita itu terpusat atau tercentralize di namanya Trimble Connect atau kita sebut dengan CDE ya. Jadi dari sini Trimble punya caranya sendiri untuk mentransformasi gaya kita bekerja yang lebih efisien. Nah, ini saya akan sedikit lebih dalam lagi terkait platform kolaborasi kita, yaitu Trimble Connect yang tadi di awal jadi pusat centralized data. Trimble Connect ini cloud-based, ya, cloud-based atau mungkin bagi teman-teman konstruksi menyebut dengan era BIM sekarang adalah Common Data Environment, yang mana ini untuk didesain secara spesifik untuk construction industri yang cukup kerjanya cukup vibrant, yang cukup dinamis dan juga cukup cepat gitu. Nah, dari sini platform Trimble Connect ini bisa di apa namanya bisa dibuka gitu dari PC, kemudian tablet maupun smartphone kita. Jadi kita bisa lihat data kita secara real time dimanapun kita berada. Nah, di situ untuk prosesnya misalnya kita dari owner, kemudian dari designer. Nah, dari designer kita datanya kita upload semua di situ di Trimble Connect, data maupun data laser scanner, data model, data GIS semuanya masuk ke Trimble Connect. Nah, dari situ kita melakukan proses pertama yaitu visibility dan design. Ya, desain ini nanti ada data manajernya atau survey manager yang akan mengakomodasi dari sisi misalnya implementasi desain, yang mana nanti ditransfer ke field crew-nya untuk proses namanya ya nanti ada proses field to apa digital to physical atau physical to digital, dari data fisik ke digital ataupun digital ke fisik. Ya maupun juga di proses build and operate-nya. Pokoknya semua tercentralized di Tripwire. Sehingga tidak ada uh, data dengan versi-versi berbeda yang mengakibatkan salah interpretasi. Jadi satu data, satu database, di situ kita semua terpusat di Trimble Connect. Ini salah satu uh, platform kita untuk ruang kolaborasi para stakeholders untuk di construction industry. Oke, ini salah satu cuplikan juga terkait Trimble Reality Capture platform, ya. Jadi kita punya sebut namanya TRCPS ya, Trimble Reality Capture Platform Services. Jadi di sini uh, kita bisa upload data kita ya dengan data yang mungkin masif atau banyak gitu, dari mulai data scanner,
kita masukkan ke situ, data desain. Di sini juga kita untuk tempat kolaborasi, komen, kemudian misalnya ada kesalahan-kesalahan, kita bisa melakukan identifikasi kesalahan di mana, semua orang juga akan tahu, dan semua orang akan diberi notifikasi terkait adanya hal-hal yang perlu dikoreksi gitu, atau yang perlu direvisi gitu. Ya, jadi dari situ ya kita nggak perlu cemas lagi harus berkunjung ke kantor untuk lihat data kita. Kita bisa lihat dimanapun kita bisa monitor data kita. Ya, share satu sama lain, dari mulai owner, engineer, kemudian surveyor, kemudian arsitek, semuanya di situ kita terpusat di namanya Trimble Reality Capture Platform Services. Oke, nah itu. Nah, kemudian tadi ngomongin platform, apa namanya, platform ruang kolaborasinya ya. Di sini kita memiliki ekosistem juga dari sisi processing data. Kalau tadi kan terkait database-nya ya. Nah, ini terkait processing data. Kita memiliki satu software yang cukup banyak fungsinya, dari mulai kita ngolah data GPS atau GNSS ya, geodetik, kemudian ngolah data total station, misalnya ngolah data traverse ya, atau polygon, kemudian pengolahan data water level atau water pass, kemudian machine control, kita membuat desain surfaces-nya untuk data preparation, kemudian untuk pengolahan data laser scanning bisa dilakukan juga, pengolahan data mobile mapping atau 3D laser scanner yang mobile, kemudian pengolahan data fotogrametri sampai handheld scanner itu dari sisi Trimble. Kita juga mengakomodasi pengolahan data dari berbagai brand yang mana kita sebut dengan single environment ya, dari sisi software post processingnya, yaitu di Trimble Business Center. Bagi teman-teman mungkin ada juga yang sudah menggunakan ya terkait TBC itu. Mungkin TBC dikenal dengan software untuk pengolahan GPS, tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, TBC tidak cuma untuk pengolahan data GPS gitu ya. Jadi cukup luas ekosistem kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk pindah 1, 2, 3, 4 software. Satu software aja udah cukup gitu untuk mengakomodasi pekerjaan kita. Jadi cukup simpel ya. Jadi kita punya platform kalau kolaborasi cloud base, kita juga punya software untuk mengakomodasi banyak digital survey yang kita akan olah, yaitu di Trimble Business Center. Nah, sekarang kita lebih detail lagi terkait physical to digital, jadi data fisik ke digital itu seperti apa gitu. Nah, kita dari sisi teknologi kita dengan kebutuhan ini kita memiliki kayak semacam scanner, kemudian ada data fotogrametri, data GPS. Jadi data fisik, data di lapangan kita buat ke arah digital, yaitu kita kemampuannya adalah ya high speed data capture. Kita pengennya cepat untuk ambil data tanpa kompromi terkait akurasi dan kualitasnya. Kemudian dari sisi data types, dari image, kemudian survey, scanning, semuanya banyak bisa kita dapatkan. Kemudian meningkatkan safety. Jadi teknologi sekarang meningkatkan dari sisi safety-nya gitu. Contoh case-nya misalnya kita masih pakai konvensional yang butuh misalnya orang-orang untuk menuju ke area yang kritikal, tapi sekarang kita punya teknologi yang bisa ngambil data tanpa menyentuh objek itu gitu ya. Kemudian reduce traffic management cost. Artinya ketika kita punya project dengan menggunakan conventional survey, pasti trafficnya akan lebih tinggi. Misalnya kita harus ngurus banyak orang, kita harus ngurus misalnya akomodasinya tim lapangan segala macam, akan banyak traffic management cost. Tapi kalau kita menggunakan teknologi yang advance, kita butuh 1, 2 orang, sehingga dari sisi cost kita nggak perlu banyak untuk memanage sisi cost-nya, karena kita juga lebih uh, mengoptimalkan dari sisi teknologinya. Tapi teknologi ini bukan menggantikan orang-orang yang tadi. Kita bisa upgrade skill orang-orang yang tadi yang mungkin tadinya hanya bisa di bagian total station ataupun megang Prisma, kita bisa upskill lagi. Perlu namanya advanced skill. Kemudian efisien dan traceable result. Jadi data yang sekarang itu karena konsepnya adalah reality capture, kita ngambil data reality gitu, kemudian kita bawa ke digital yang sifatnya dia 3D, sehingga hal-hal yang sangat kritikal, misalnya ada manipulasi data segala macam, kita bisa hindari, sehingga kita lebih confidence untuk menerima data kita ataupun ngasih data kita. Ya, kemudian interoperability, tadi data flows quality kita juga butuh CAD, kemudian QGIS itu juga cukup penting ya untuk transfer datanya.
Nah, ini salah satunya physical to digital biasanya dilakukan di visibility sama desain ya. Misalnya kita mau melakukan MC0, pasti kita punya data fisik, kita perlu digitalisasi data itu dengan tadi teknologi-teknologi yang uh, advance seperti kita menggunakan laser scanner contohnya ataupun fotogrametri gitu. Yang benefit-benefitnya tadi sudah disampaikan. Sekarang skema kebalikannya dari digital to physical. Jadi kita mungkin bagi orang surveyor pasti tahu dengan stack out, tapi mungkin sedikit saya jelaskan. Stack out itu adalah kayak semacam proses implementasi desain gitu. Kita punya data desain, kita implementasi gitu di lapangan. Kira-kira posisi desainnya itu di mana secara akurat. Itu adalah proses stack out atau implementasi desain. Nah, dari situ stack out ini cukup hal yang jadi kritikal ya bagi apa namanya pekerjaan ya. Misalnya kita salah stack out, pasti jadi arah pekerjaannya juga akan uh, deviate atau menyimpang gitu. Nah, sekarang kita ada teknologi juga yang cukup mempermudah. Jadi kita sekarang udah 3D design visualization. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk memasukkan koordinat satu persatu untuk stack out. Jadi kita sesimpel elaborasi data kita berdasarkan data desain kita secara 3 dimensi. Contohnya di sini ada data desain ya, data desain di sini. Jadi kita misalnya mau desain di bagian tertentu, komponen tertentu, kita cuma klik-klik aja, jadi nggak perlu lagi masukin koordinat satu persatu. Sehingga untuk interpretasi data pun akan um, lebih minim terkait human error-nya, salah masukin koordinat segala macam gitu ya. Kemudian kita juga nggak ngomongin cuman koordinat, tapi kita juga ngomongin soal atribut desainnya, sehingga kita juga bisa tahu nih kira-kira atributnya apa sih, ini komponennya apa segala macam, misalnya spesifikasinya, volume segala macam, itu bisa dilakukan. Nah, dari proses ini digital to physical kita juga tetap mengandalkan triple connect untuk prosesnya, khususnya untuk proses pembangunan dan juga operate tadi, ya dari mulai dari desain kemudian uh, dari maksudnya kontraktor ya, misalnya kita ada survei data manager ataupun field review berdasarkan Trimble Connect itu untuk data flows-nya. Oke, jadi untuk benefit-benefitnya. Nah sekarang kita terkait solusi kita atau teknologi kita gitu dimiliki oleh Hydronav khususnya Trimble Reality Capture Portfolio. Nah kita masuk ke Trimble Laser Scanner for Digital Construction ini untuk skema field to beam. Jadi kita dari data fisik ke digital atau field to beam. Nah, ini kita masuk ke laser scanner. They say work smarter, not harder. With the Trimble X9, you've got a scanner that lets you do exactly that. With the speed, range, accuracy, and flexibility to work the way you want. Get to work with the peace of mind that comes with automatic calibration and survey-grade self-leveling. Keep moving as you check your data in real time with in-field registration and 3D visualization. It's easy to set up and use, and it's packed with automation tools. The Trimble X9 lets you focus on doing your best work. You've always had the power to do more. Now your scanner does too. Oke, jadi itu Trimble Laser Scanner, yaitu ya salah satu portofolio untuk reality capture kita. Kita ngambil data fisik gitu, kemudian kita capture datanya jadi 3 dimensi dalam berupa point cloud. Oke, nah apa yang membuat ini spesial gitu? Nah, ini Trimble Laser Scanner X9 yang memiliki kemampuan atau spesifikasinya yaitu dia auto calibration. Ini jadi cukup menarik dibandingkan laser scanner yang pada umumnya. Itu perlu dilakukan kalibrasi yang mana membutuhkan waktu, misalnya harus kirim manufacturer-nya, misalnya ke luar negeri dan butuh waktu yang lama dan juga butuh biaya lagi. Nah, Trimble X Drive ini atau auto calibration ini ya memudahkan kita atau ya membuat kita jadi lebih apa ya lebih safe gitu ya, nggak perlu takut lagi untuk alat ini harus kalibrasi, kita harus tunggu lagi sedangkan project ada tuntutan banyak gitu ya. Jadi ini cukup jadi game changer juga untuk laser scanner gitu.
Jadi ini bukan berarti nggak dikalibrasi, tapi ini auto calibration. Ini um, nggak perlu level pakai info atau segala macam itu. Jadi kita punya kompensasi atau self leveling level sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang miring dalam uh, satu sisi, nah dia akan ada lampu yang menunjukkan dia terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Nah ini juga dari laser scanner kita itu udah dibekali namanya automatic registration. Jadi registrasi untuk penggabungan data scan itu udah secara otomatis. Jadi semacam ini contoh posisi alat 9 dengan posisi alat 8 ini dia udah membentuk secara otomatis. Jadi kita pindah-pindah alat itu udah langsung nge-generate secara 3 dimensi gitu dari sisi hasil point cloud-nya atau digital datanya itu. Ya. Nah ini salah satu contoh ya dummy lah. Dummy kan reality capture. Kita ngambil data objek fisiknya ini dengan data scanner kita. Tadi data X9 kita ambil ya dengan laser scanner X9 kita ambil. Kemudian dari data point cloud ini atau data hasil X9 tadi kita lakukan modeling. Nah ini adalah salah satu skema yang bisa kita lakukan untuk konteksnya adalah field to beam. Kita ambil data yang sudah terbangun gitu, misal bangunan, tapi belum ada beamnya nih. Nah kita perlu namanya rekonstruksi bangunan itu dengan skema tadi field to beam ya dengan teknologi kita yaitu X9 tadi. Sekarang kita masuk ke Trimble Mobile Mapping. Ini secara umum, kalau tadi kan dia berdiri di atas tripod ya, atau statik sifatnya. Nah, sekarang ini kita lebih ke mobile, scanner yang mobile, untuk digital construction juga khususnya. Achieve new levels jalan tol kan tadi bayangin jalan bridge ya bridge construction. Kalau misalnya konteksnya jalan tol gitu misalnya kita mengambil reality capture, nah apa sih yang tepat, kita perlu namanya mobile mapping gitu. Kita punya solusi ini gitu. Ini salah satu contohnya. Jadi alatnya itu taruh di atas mobil gitu. Taruh di atas mobil, nanti dia akan melakukan scanning ya, atau semacam tadi 3D reality capture juga. Ini salah satu yang sudah kita lakukan ya untuk pengambilan data Airport Soekarno-Hatta. Oke. Nah untuk prosesnya sendiri yang tadi Trimble FX cukup straightforward. Jadi kita butuh base station karena metodenya adalah kurang lebih PPK. Kemudian kita juga untuk setup MX9-nya ya waktu 1 jam lah untuk masang di atas mobil gitu instalasinya. Download data cukup cepat karena kita punya hard disk sendiri atau storage sendiri. Jadi kita nggak yang dari yang umum-umum gitu. Kemudian untuk trajectory processing, kita proses trajektorinya itu sekitar 2 jam tergantung jalannya sebenarnya. Cuman yang kita lakukan adalah sekitar 2 jam karena jalan yang kita ambil cukup jauh gitu. Kemudian klasifikasi, kita klasifikasi objeknya atau poin-poinnya tadi mulai dari jalan, kemudian ada lampu jalan, vegetasi, dan sejenisnya lah. Kita bisa klasifikasi itu. Kemudian kita juga bisa lakukan ekstrak geometri. Misalnya kita mau ngambil CAD-nya gitu, data CAD drawing-nya secara semi otomatis kita bisa lakukan juga. Kemudian kita lakukan index of road assessment. Jadi kita melakukan road assessment atau penilaian jalan. Nanti kita akan sebutkan indeks-indeks yang bisa kita lakukan. Nah, ini salah satu portofolio kita juga udah ambil data di Mall Bocimia. Ini udah di Indonesia. Jadi di sini survei grade quality yang kita punya, kita ambil datanya, nggak berantakan, jadi rapi. Nah, tapi pertanyaannya apakah cukup cuman point cloud saja yang
bisa kita hasilkan dengan alat yang cukup ya tadi yang advance ya, bisa ngambil data dengan area yang luas, yang panjang gitu. Ya, yang pertama selain kita ngambil data point cloud-nya tadi yang seperti ini, ya di Tolbot Jimmy, kita juga bisa melakukan klasifikasi. Misalnya kita mau klasifikasi jalan, bangunan, power line, vegetation, barrier, pole and sign, dan sejenisnya gitu. Ini kita bisa klasifikasi. Nah, ini salah satu tadi extract features ya. Kita misalnya mau bikin cat data atau extract cat data dari point cloud, kita bisa lakukan secara semi otomatis ya. Jadi kita nggak perlu digit satu-satu gitu, cukup memakan waktu, sehingga kita juga ada toolsnya sendiri untuk bisa melakukan itu. Misalnya kita klasifikasi dulu, kemudian baru kita lakukan cat drawing. Nah, untuk road assessment-nya atau penilaian jalan, kita bisa melakukan IRI atau International Roughness Index. Jadi kita bisa tahu nih tingkat kekasaran jalan dari STA sekian sampai sekian itu berapa sih nilainya gitu. Nah, ini juga bisa juga jadi game changer ya. Biasanya kan kita melakukan pakai stick gitu kan, didorong segala macam. Jadi kita bisa gunakan sekali jalan, menggunakan triple ball mapping, deliverables-nya, output-nya itu banyak. Tadi kan kita ada bisa klasifikasi, bisa extract cat, bisa lakukan road assessment dari IRI, kemudian PCI, kita bisa tahu krek-krek jalan di sini. Kita juga bisa tahu kategori-kategorinya, jalan ini seperti apa kategorinya, apakah dia good, ataupun misalnya poor gitu, ataupun ya kasarnya ya rusak gitu jalannya ya. Nah, dari sini kita punya namanya, tadi kan ada kamera ke bawah ya, yaitu khusus untuk pavement, untuk pendeteksian crack di situ, kita bisa lakukan juga. Kemudian dari ini software TBC juga, semua software TBC lah, itu bisa mengetahui luasan misalnya yang rusak-rusak. Ini juga selain kita dibekali tadi hasil secara visualnya, kita juga bisa mengenerate outputnya atau reportnya gitu langsung dari softwarenya. Jadi cukup seamless lah untuk prosesnya itu sendiri. Ini salah satu juga yang kita lakukan. Ini kombinasi sih. Jadi kita tadi udah ngomongin X9 ya, X9 kemudian ditambah triple mobile mapping. Jadi kita melakukan ya dummy data juga. Kita ngambil atas bagian jalan ini menggunakan triple mobile mapping, kemudian bawahnya kita menggunakan X9. Jadi kita ngomongin data kan tadi di awal. Data itu kita perlu juga sebagai fondasi untuk decision making. Nah, seberapa representasi data itu mempengaruhi juga keputusan kita. Kalau datanya emang aktual, kemudian akurat, dan juga representatif emang di lapangan ya, ketika kita melakukan decision making, ya insya Allah nggak terlalu jauh gitu. Misalnya ada fatality atau kesalahannya. Ini penting banget untuk ya data foundation ya, reliable data foundation. Ini salah satu yang kita buktikan juga. Nah, kita masuk ke digital to physical. Di sini atau kita sebut dengan BIM to field. Kita punya set vision AR for construction. Mungkin teman-teman udah tahu terkait augmented reality, tapi ini it's about Trimble. Nah, di sini simple setting setup. Kita misalnya contohnya untuk penerapan di bangunan ya, yang indoor khususnya. Kita pasang sebuah marker, yaitu ini juga dilakukan di Trimble Connect Cloud. Kemudian tadi di desain kita tempelin di mana. Nah, di aktual lapangan juga harus sama posisinya, dan harus diukur. Jadi emang kita harus optimalin dari akurasi. Kemudian kita bisa tahu perbedaannya antara desain sama aktualnya. Kita bisa tahu mana yang belum diinstal, mana yang sudah gitu, terkait progres pekerjaan kita. Salah satu yang lebih detail untuk pemodelan rebar, meminimalisir ya kesalahan. Misalnya kita daripada compare dengan paper gitu, dengan kertas, sulit ya bagi mungkin orang-orang yang pengen atau ya udah mau lihat aja gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan saat ini membuat visualisasi yang baik. Nah, dari sini AR-nya Trimble ini nggak cuma untuk visualisasi, jadi kita juga bisa melakukan to-do, atau kita misalnya ada perbedaan desain sama aktual. Jadi kita cukup ngedokumentasiin semacam kayak ada tool screenshot-nya. Nanti dari situ misalnya kita mengetahui ada error, kita bisa lempar ke Trimble Connect, dan kita assign yang bertanggung jawab terkait. Jadi dari yang
bertanggung jawab akan menerima email. Dia tahu, oh ini ada kesalahan, oh ini kita harus revisi. Termasuk atribut kita juga bisa tulis. Ya. Oke, ini salah satu juga contohnya misalnya di dalam ruangan kita visualisasi, kita scan lah ya, scan, kemudian kita lihat dari hasilnya, komparasi antara desain dan juga visual. Nah, kita tadi ngomongin di indoor, sekarang kita gimana caranya kalau di outdoor gitu. Nah, outdoor kita juga menggunakan set vision juga gitu dengan bantuan namanya GNSS position. Jadi data model kita itu sudah tergeoreference misalnya, sudah memiliki posisi di real world-nya seperti apa atau di kondisi aktualnya di mana gitu lokasinya. Jadi dengan bantuan GPS ini model kita secara simple kita cuma ya udah butuh GPS dapat positioning, nanti modelnya akan secara otomatis langsung automatic placement lah ya kita sebutnya. Jadi dia langsung otomatis bertampal di area yang semestinya. Ini salah satu case study. Jadi kita punya misalnya jalan ini sudah tertutup, tapi udah ada waktu dokumentasi konstruksinya kita punya. Gitu. Kita visualisasi ulang, kita bisa lakukan juga di sini. Nah ini outdoor biasanya kita lakukan menggunakan GPS ini. Ya, seperti ini. Sekarang masuk ke Trimble XX12. Tadi sudah dibahas juga sama Pak Salman, yaitu Trimble XX10, yang ini kakaknya SX10. Di sini kita juga salah satunya tadi kita melakukan stack out ya untuk keperluan beam to field ya, dari data beam terus ke field. Nah, kita kan ngomong stack out tadi, implementasi desain. Kita misalnya mau melakukan stack out bagian tertentu, misalnya pile cap ya, atau bagian slab atau apapun itu ya, kita lakukan stack out gitu dengan bermodalkan hanya 3D aja. Kita nggak perlu koordinat-koordinat secara detail, satu persatu kita input koordinat. Jadi kita udah ngomongin by design gitu, by model untuk stack out-nya. Ya, dengan Trimble SX12. Ini untuk inspection juga cukup penting. Kita melakukan misalnya flatness, gitu kita pengen tahu nih tingkat kedatarannya atau tingkat ketegakannya kita dengan melakukan inspection, point cloud inspection gitu. Jadi contohnya flatness ini contoh flatness ya, ini juga bisa diterapkan di verticality. Jadi kita bisa tahu nih yang warna hijau dari data scan ini dia mendekati 0. Nah, sedangkan yang warna kuning dia deviasinya di 2 mili. Jadi kita bisa tahu naik turunnya suatu permukaan berdasarkan inspection point cloud itu. Ini scan to scan untuk tunneling tadi sempat disinggung juga untuk overbreak sama underbreak kita juga bisa tahu, atau ini terkait deviasinya. Ini salah satu contohnya juga untuk bridge construction check, kita cek flatness-nya, dapat reportnya di sini, reportnya langsung. Nah, kemudian dari sisi prosesnya sendiri, secara umum SX12 itu prosesnya ya kita juga tetap bisa Trimble Connect, menggunakan Trimble Connect, kemudian kita masuk ke alatnya, kemudian kita launch software-nya, kemudian kita visual, kemudian kita juga visualisasi, kemudian kita inspeksi juga, kemudian kita balikin juga ke Trimble Connect juga bisa. Seperti itu. Namun not juga, kita juga masih bisa menggunakan colok-colok flash disk. Tapi kalau menggunakan Trimble Connect atau cloud ya itu memudahkan kita aja sih. Nah ini untuk digital construction, S12 ini kayak advantages-nya, ya dia cloud integration, kemudian object oriented setup, jadi kita bisa komparasi nih data desain dengan aktualnya gitu. Kemudian data AFC-nya kita benar-benar elaborasi dengan benar-benar detail gitu ya dari alatnya itu sendiri. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dari human itu sendiri. Nah, SX12 juga bisa nge-scan ya, karena tadi kita ngomongin point cloud inspection. Tapi khususnya scan SX12 akan lebih optimal ketika kita gunakan untuk melakukan inspeksi. Inspeksi apa sih? Inspeksi membandingkan antara hasil scanning. Scanning itu kita sebut dengan data aktual di lapangan. Kita compare dengan data desain. Nah, kita akan tahu tuh seberapa jauh perbedaan antara desain dengan aktualnya gitu. Seperti itu. Untuk Trimble tunneling,
tadi SX12 juga bisa diterapkan di Trimble Tunneling. Jadi DBC sendiri, software tadi, DBC, Trimble Business Center, juga bisa dilakukan untuk pekerjaan tunneling. Yaitu misalnya kita mau bandingin antara desain dan juga dengan progres pekerjaannya sampai report dan segala macam. Ini salah satu contoh cuplikannya. Jadi kita bisa tahu nih deviasi-deviasinya antara desain dengan hasil pekerjaannya. Kita akan tahu kira-kira dari sisi alatnya tuh dia terlalu overbreak atau underbreak. Artinya all over tuh terlalu terlalu ngambil materialnya lah gitu. Kalau underbreak ya berarti kurang ngambil. Kita akan tahu secara uh, reportnya gitu, secara report dari si software. So dari saya sendiri ya mungkin sedikit ya statement atau standpoint gitu. Jadi dari Trimble Minded. Jadi Trimble itu kan transforming the way work works. Jadi kita ingin mentransform mindset yang mana juga mempengaruhi bisnis proses yang kita pengennya tuh ya pekerjaan itu lebih efektif gitu. Kemudian ya dengan cara apa ya kita harus menerapkan cutting edge teknologi, kita harus terbuka dengan teknologi dan teknologi Trimble itu cocok untuk Indonesia karena punya teknologi yang luas tadi gitu sempat saya singgung. Kemudian um, ya kita juga solusinya juga terupdate mulai dari AI adoption juga dan juga yang jelas kita memiliki konsep integration solutions. Jadi kita solusinya terintegrasi, nggak yang terputus-putus. That's all dari saya. Terima kasih. Apabila ada penyampaian yang kurang, saya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Teman-teman kalau mau ingin uh, kontak dengan kita, bisa hubungi saya ataupun Pak Jinara dari sisi Hidronaf untuk uh, solution yang diminati. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Faiz untuk materi yang sangat luar biasa. Jadi semoga dari kedua sesi ini Bapak dan Ibu serta teman-teman peserta bisa mendapatkan inspirasi baru untuk nantinya bisa diaplikasikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi link absensi. Di situ terdapat pertanyaan-pertanyaan yang kita terima. Jadi dari pembicara kita akan menjawabnya secara langsung. Oke, boleh Mas Faiz untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar. Oke, jadi kalau misal masih ada pertanyaan-pertanyaan atau tadi sudah mengisi absensi dan belum bertanya, itu boleh isi absensi lagi atau boleh menyampaikan pertanyaannya di direct message ataupun di kolom chat di Zoom ini. Oke, jadi ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, apa tantangan utama yang sering dihadapi dalam transformasi digital pada industri konstruksi dan bagaimana solusi Trimble dapat mengatasi tantangan tersebut? Mungkin dari Mas Faiz boleh menjawabnya, silakan. Maaf Mas Faiz, sepertinya masih belum terdengar suaranya. Ya, sorry. Makasih. Jadi mungkin nanti
Saya akan menyampaikan dari sisi Trimble. Ini nanti Pak Salman menyampaikan yang lebih luas lagi ya terkait secara umum ya transformasi digital di konstruksi. Jadi kalau dari sisi Trimble, saya kan kebetulan selaku eh, geospatial solution engineer ya. Jadi menemui banyak eh, apa ya fenomena lah yang ada di lapangan atau di industri gitu. Karena saya cukup aktif juga misalnya ikut ke beberapa clients gitu. Jadi tantangan cukup eh, yang cukup besar yang perlu di apa namanya pertimbangkan adalah eh, kalau menurut saya terkait dengan human resource-nya itu sih. Human resource juga kita perlu um, upscaling ya terkait um, perkembangan teknologi. Tapi ya teknologi itu kan pengennya yang cocok ya kita juga mengerti dari sisi apa namanya user yang mungkin dia juga pengen mereka pengen um, ya teknologi itu yang cocok, yang suitable dengan mereka yang tepat gitu, nggak yang kalau ada yang baru dikit langsung diterima mentah-mentah. Jadi perlu ada namanya justifikasi atau segala macam. Nah, seperti salah tadi human resource. Jadi tapi dari human resource sendiri kadang kita nggak bisa menyalahkan siapapun ya. Jadi kayak adanya transformasi digital itu kan kita harusnya juga adapt gitu. Cuman di sisi lain kadang-kadang dari sisi misalnya tadi ada teknologi yang cukup bisa efisiensi dari jumlah pekerja atau workersnya gitu ya, employee, tapi dari sisi mungkin perusahaan menilai ya nanti mau dikemanain dari sisi pekerjanya itu gitu kalau teknologi yang uh, bisa efisiensi terkait reducing coworkersnya. Tapi kan sisi lain ya itu kita perlu upscaling dari sisi human resource-nya. Ya tantangannya lebih kayak terima atau enggaknya dari sisi digital transformasi itu sendiri sih. Nah, dari Trimble ya karena dia teknologi provider, jadi pengennya tujuan besar adalah kayak transforming uh, mindset-nya tadi kita harus adapt sama teknologi itu sendiri. Jadi key point saya ya tadi dari sisi Trimble tetap untuk nggak henti-henti untuk edukasi ya terkait penerapan teknologi ini yang benar-benar cocok untuk kebutuhan users itu sendiri. Kalau dari mungkin Pak Salman mau menambahkan terkait tantangan di transformasi digital ini Pak di konstruksi ini. Oke, izin Bapak Ibu ini sharing saja mungkin ya terkait ini ya tantangan ya tantangan. Sebenarnya sangat banyak ya kalau untuk tantangan bagaimana kami di PP ya, tadi mungkin saya contohin yang proyek kali baru ya, mungkin proyek-proyek lain pun seperti itu ya. Bagaimana transformasi ini bisa diterima. Jadi yang utama itu sebenarnya regulasi ya. Kalau regulasinya tidak ada itu kan terkadang proyek itu mau menerapkan pun abai gitu. Ngapain sih diterapkan? Tidak ada kewajiban juga gitu kan, tidak ada kewajiban dan sebagainya. Tapi memang dari 2015 itu sampai 2000 berapa ya 2019 kali ya, sebelum PU gencar ya, akhirnya PUPR, kemudian Pelindo malah lebih masif ya. Kalau Pelindo itu dia di setiap tendernya malah sudah mewajibkan adanya penerapan BIM based on standar ini gitu, sudah ada, sudah sangat jelas dia gitu. Nah, terkait teknologi digital survei itu juga kemarin itu yang di Kalibaru itu ada tantangannya juga. Jadi nggak semata-mata hasil LIDAR yang didapatkan itu diterima gitu. Memang yang penting itu sebenarnya kita duduk bareng, lakukanlah POC ya, POC proof of concept, kita lakukan perbandingan apakah hasilnya akurat atau seperti apa. Biasanya kan kalau di dunia geospasial itu ada sih batasan error ya, batasan error yang bisa diterima, karena
secara logika mungkin apa yang tercapture pakai lidar dan laser scan itu pasti jauh lebih akurat dibandingkan menggunakan apa ya, total station gitu yang per titik gitu ya. Nanti kalau di plotting pun dia kan interpolasi, dia kan lurus-lurus aja. Kalau laser scan itu kan dia kan capture-nya seperti foto, jadi dia lekukan lembahannya juga lebih detail dibandingkan eh, pakai total station gitu. Memang di situ agak rumit untuk bagaimana si konsultan dan owner bisa menerima teknologi itu. Makanya sebenarnya intinya mungkin kalau menurut saya sih regulasi ya. Kalau regulasinya sudah ada pasti mereka lebih gampang lah untuk menerima. Mungkin tambahan dari saya sih itu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Salman dan Mas Faiz. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan bacakan. Ada yang bilang, saya tertarik dengan Trimble Connect dan Site Vision. Itu seperti cloud ya. Jadi, kalau kalau iya, apakah harus memiliki akses internet? Apabila di site yang sulit jaringan internet, apakah tetap bisa dipakai dan diakses? Silakan untuk dijawab dari Mas Faiz atau Pak Salman. Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, Trimble Connect itu memang cloud system ya. Butuh internet. Itu wajib internet. Nah, kalau dari sisi skemanya, itu sebenarnya ada alternatif. Kita juga bisa offline scam. Jadi, kita input desainnya, input modelnya itu langsung ke device-nya kita, misalnya kayak HP ataupun tablet gitu ya, untuk visualisasi. Jadi, kita bisa secara offline desainnya kita masukkan gitu. Adapun sebenarnya ini juga cukup jadi tantangan ya internet ya, khususnya di Indonesia gitu. Sekarang mungkin pengennya eranya cloud system, semua HP aja smartphone ada, misalnya contohnya eh, ya ada banyak lah, contohnya kayak Apple ada iCloud-nya segala macam kan. Nah, itu sebenarnya mempermudah kita. Nah, cuman terkait akses internet ini cukup jadi tantangan. Namun saya rasa ini juga jadi cukup menarik ya ke depannya, karena sekarang adanya aksesibilitas internet yang bisa dijangkau misalnya dengan adanya Starlink ataupun apa namanya internet-internet yang makin luas gitu. Nah, itu juga saya rasa ke depannya cloud ini cukup jadi penting. Cuman yaitu terkait data proteksi. Nah, itu kan ada pertanyaan tambahan ya. Data proteksi, database itu juga jadi hal yang cukup penting ya bagi user juga untuk melihat ini source-nya dari mana nih dari sisi cloud systemnya gitu. Yang jelas terkait Simple Connect itu um, cukup ya penting lah dari transfer kita ya, prosesnya dari Trimble. Tapi lagi-lagi kalau misalnya butuh offline mode, ya itu bisa kita lakukan dengan skema tadi, kita cuma masukin desain, dimasukkan kita visualisasi di AR, nah kemudian kita bisa munculin tuh di AR-nya di device kita seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Faiz untuk jawabannya. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Apakah ada teknologi di Trimble yang bisa mengetahui kedalaman lumpur di SAM dan bisa dikombinasikan dengan data 3D dari lidar teknologi? Sama, apakah bisa benda di dalam lumpur tersebut terdeteksi, misal dari beam echo sounder? Mungkin dari Mas Faiz boleh menjawabnya, atau Pak Salman memiliki pengalaman yang serupa, boleh sharing juga. Iya, kalau saya langsung sedikit jawab aja ya. Jadi kalau terkait teknologi um, pengukuran kedalaman di SAM, kita sebenarnya dari sisi ternak ada solusi ya, echo sounder. Itu juga udah bisa tembus sampai bawah sedimen karena kita punya sampai dual frekuensi. Jadi echo sounder kita kan tergantung frekuensinya ya. Jadi kita ada dual frekuensi sehingga optimal di daerah SAM gitu. Terus kemudian dari data SAM itu kan kita dapatkan surface-nya. Kalau kita mau combine dengan lidar ya kita lidar biasa kita bisa ambil apa namanya
ya samping-sampingnya daratannya lah seperti itu gitu. Walaupun demikian kita sebenarnya punya lidar batimetri, cuman kita masih sifatnya di coastal ya, coastal area atau area yang pinggir-pinggir pantai yang jernih-jernih itu. Tapi kalau di SAM ya kita masih perlu apa POC ya, POC di SAM. Tapi kalau secara skemanya mungkin ya itu yang secara yang kita punya ada echo sounder, kita integrasikan data lidar itu bisa dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Mas Faiz. Mungkin dari Pak Salman ada tambahan, boleh Pak? Silakan. Terkait itu ya, apa namanya, identifikasi kedalaman lumpur ya. Kalau setahu saya sih kalau di kita itu pakai sub-bottom profile tuh Pak. Sub-bottom profile kalau saya nggak salah sih ya. Itu bisa sih untuk mengetahui lapisan lumpur ya. Kemudian nanti kalau pengen tahu di dalam lumpur itu apakah mungkin ada logam atau lain sebagainya, itu bisa pakai magnetometer, itu bisa gitu, atau pakai side scan sonar gitu, yang gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya selain multi beam itu masih ada 3 teknologi lagi ya, side scan sonar, SBP yang bottom profile, sama magnetometer. Itu biasanya kita pakai itu sih kalau mau buat MC0 di area seabed yang nantinya kita mungkin akan lakukan dredging di situ ya. Itu Pak tambahannya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir lagi. Jadi, selama proyek rancang bangun terminal Kali Baru tahap 1B, apakah ada tantangan atau kendala dalam pengaplikasian BIM-nya, Pak? Mungkin mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk Pak Salman ya. Boleh dijawab, Pak? Silakan. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih. Kalau untuk tantangan tadi sudah ada yang saya sampaikan juga ya, terkait ya, data lidar itu bisa terima, jadi kita harus lakukan POC dulu bersama-sama ya dengan konsultan dan owner, nanti sampai akhirnya diputuskan bahwa penggunaan lidar itu bisa digunakan. Karena kan kalau tidak pakai lidar, bagaimana caranya kita melakukan opnam mingguan pada lahan 100 hektar dan lahannya juga berpasir, dan tidak mungkin kita ambil pakai total station gitu, nggak bisa ya, kita harus pakai dari UAP. Itu salah satunya tantangan yang kemarin kita langsung cepat lah gitu ya, untuk memutuskan ini harus pakai lidar nih, kalau nggak pakai lidar ini bahaya, gimana lagi caranya kita melakukan opnam. Itu salah satunya. Kalau yang lain mungkin tidak begitu ya, karena kan di tendernya Kali Baru ini pun sudah memang sudah diwajibkan penggunaan BIM, sampai dengan diwajibkan juga penggunaan CDE, jadi tidak ada tantangan yang lain. Mungkin yang itu aja sih terkait digital survei aja. Mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Jadi terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang sangat informatif dari pembicaraan kita pada sore hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat terjawab, jangan khawatir, nanti kita jawab di kesempatan yang lain atau secara bertahap kami jawab. Oke, selanjutnya ini akan ada kuis gitu untuk menambah semangat dari sore hari ini. Jadi kuisnya ini kita melalui Quizizz, nanti akan ada hadiah menarik buat pemenangnya. Jadi nanti di Quizizz ini akan ada beberapa pertanyaan dan pilihan ganda. Boleh untuk
join dulu ke kode ini. Kita tunggu beberapa menit ya. Oh ya, dan namanya diharapkan nama asli ya. Karena nanti kita akan hubungi untuk hadiahnya. Siapa tahu eh, jadi pemenangnya gitu. Ayo teman-teman bisa join di quizzes. Akan ada hadiah menarik ya buat Sinara. Iyalah, dapat apa ini? Dapat Trimble kah? Dapat Hadiahnya dapat nanti Trimble apa dong? bisa berupa GoPay atau OVO gitu. Nice. Mantap. Oke, ya. Hai guys, silakan. Oke, jadi masih Ya, ditunggu ya buat Bapak Ibu. 20 orang. Pertanyaan-pertanyaannya masih terkait kok dengan materi yang kita sampaikan tadi. Dan gampang-gampang ya, Mas ya? Iya. Ya, Pak ya? Nggak ada pertanyaan kapan nikah kan, Mbak? Oke, ayo teman-teman bisa join. Oke, masih ditunggu ya. Ayo teman-teman bisa join. Ya 3.50 kali ya. Kita tutup ya, Pak. Iya, kita tunggu 2 menit lagi ya. Yuk 2 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, gas. Yuk, persiapkan di HP teman-teman masing-masing. Oke, 18. Good. Ya, siap ya. Cepet-cepetan ya. Jadi kuisis ini kayaknya ini ya, Mbak ya. Apa namanya? Nggak cuman jawab benar, tapi cepet-cepetan. Jadi teman-teman semangat buat ngerjain kuisnya. Iya, betul. Nanti peringkat nomor 1 kita kasih hadiah. Nah, itulah yang menarik. Oke, udah 15.50 ya. Ada yang mau join lagi nggak? Terakhir saya kasih kesempatan. Oke, kayaknya udah ya. Kita mulai aja.
siap-siap ya di HP masing-masing atau di device masing-masing. Kita start.
selamat. Jadi GS atau JIS ini yang menang ya. Jadi JIS ini dapat skor 7.490 dan dapat nilai 90%, 90/100 nih. Keren banget ya, berarti mau mendengarkan dari webinar kita gitu loh. Gampang-gampang kan ya jawaban, pertanyaan dan jawabannya. Oke, jadi buat pemenangnya, untuk dua orang teratas, yaitu Jis dan Dharma, nanti bisa screenshot sebagai buktinya dan dikirimkan ke kita untuk klaim hadiahnya ya. Oke, untuk gamesnya kita sudahi dulu. Dan jangan lupa bagi yang belum mengisi presensi, tolong diisi karena nanti untuk untuk kita kirimkan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti webinar ini. Oke, jadi sekarang kita mau ada sesi dokumentasi dulu, kita foto bersama. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya sebentar aja gitu untuk dokumentasi. Iya dong. Oke, masih kita tunggu ya untuk Bapak Ibu yang belum on cam, biar masuk gitu ke Instagram kita gitu kan. Oke, kita siap-siap dulu. Ini saya hitung. Masih ditunggu buat Bapak Ibu yang masih mau on cam. Udah belum? Oke, kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah on cam, udah hadir juga di acara webinar kita. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Salman dan Mas Faiz untuk materi yang sangat bermanfaat dan semoga kedepannya bisa diaplikasikan ke pekerjaan atau proyek Bapak Ibu kita semua, Bapak Ibu yang hadir saat ini. Semoga informasi yang kita berikan hari ini bisa menambah wawasan dan juga inspirasi. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Untuk partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu sangat kami apresiasi. Dan saya mengingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah kami berikan. Informasi lebih lanjut juga kami akan kirimkan melalui email. Demikian untuk acara webinar Digital Transformation Survey with Trimble Reality Capture Portfolio resmi ditutup. Jadi semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin live, Mas Faiz, Mas Nara. Oke, Pak Salman. Ya Pak, terima kasih Pak.